Oke, selamat malam teman-teman semua. Buat kelompok D dan kelompok E, selamat datang di diskusi mata kuliah ilmu ternak unggas, studi kasus 1 dan studi kasus 2. Perkenalkan, nama saya Yohanes Alfadian Permana dari kelompok E dengan NIM D1A021 171 akan menjadi moderator pada diskusi hari ini. Untuk diskusi ini kita akan mendengarkan kelompok E terlebih dahulu yang akan presentasi. Silakan untuk yang bertugas saya serahkan untuk langsung membacakan materinya. Silakan. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas dari kasus 1. Untuk poin pertama yaitu sistem fisiologi apa sajakah yang bekerja pada pertumbuhan ayam. Jadi untuk sistem fisiologi yang bekerja pada pertumbuhan ayam itu hanya ada dua, yaitu yang pertama adalah sistem sirkulasi dan yang kedua merupakan sistem respirasi. Sistem sirkulasi yaitu suatu kesatuan organ yang berperan dalam proses peredaran darah. Sedangkan sistem respirasi yaitu suatu kesatuan organ yang berfungsi dalam pengambilan O2 dan pengeluaran CO2. Selanjutnya, lalu pertumbuhan ayam broiler kenapa lebih cepat daripada ayam petelur? Kurang lebih itu terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor yang sangat signifikan, yaitu ada 5 faktor utama. Yang pertama itu dari pakan, yang kedua dari teknologi yang diterapkan, lalu ada genetik, persilangan dan rekayasa genetik, lalu ada suhu kandang dan pemeliharaan. Selanjutnya, Ya, saya akan melanjutkan presentasinya. Mengapa kejadian asitas lebih banyak terjadi pada ayam broiler? Penyebabnya mutu genetik rendah, gizi pakan yang kurang, lingkungan pemeliharaan yang kurang sesuai, hematokrit yang rendah, dan juga rendahnya kadar hemoglobin. Lanjut, Mas Alfa. Interaksi antar sistem respirasi dan sirkulasi pada ayam dan bagaimana pengaruh suhu lingkungan dan ketinggian lokasi pemeliharaan ayam terhadap fisiologi ayam. Untuk sistem sirkulasi yang inspirasi itu paru-paru menuju ke jantung ke atrium sinistre, turun ke ventrikel sinister, lalu dipompa ke seluruh tubuh, lalu ekspirasi. Untuk ekspirasinya dari seluruh tubuh menuju atrium dexter, turun ke ventrikel dexter, lalu dipompa ke paru-paru. Untuk sistem respirasinya, inspirasi itu udara masuk menuju ke tulang rusuk dada ke depan, rongga dada mengembang, tekanan udara paru-paru mengecil. Ekspirasi, tulang rusuk kembali seperti semula, rongga dada mengempis, tekanan udara membesar, udara keluar. Selanjutnya itu ada tujuan untuk syarat kandangnya. Yang pertama itu ada suhu ideal untuk ayam tuh 27 sampai 35 derajat Celcius. Yang kedua itu ketinggian tempat berpengaruh nyata terhadap suhu rektal ayam pedaging. Yang ketiga pada dataran sedang dan tinggi suhu rektal sama tinggi. Suhu rektal yang rendah dipengaruhi oleh suhu tinggi dan kelembapan rendah. Yang keempat itu ada kandang dataran rendah memiliki suhu yang tinggi, sementara kandang dataran sedang dan dataran tinggi memiliki suhu kandang yang sama, yaitu paling rendah. Yang terakhir itu ada ketinggian tempat pemeliharaan berpengaruh dalam pertambahan bobot badan, tetapi tidak berpengaruh terhadap karkas. Saya kembalikan pada moderator. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut masuk ke studi kasus 2 yang akan dilanjutkan oleh petugas yang selanjutnya. Untuk yang bertugas dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya itu sistem fisiologi apa sajakah yang bekerja pada pertumbuhan dan perkembangan reproduksi ayam. Sistem fisiologi yang bekerja pada pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam diantaranya sistem reproduksi, sistem hormonal, dan sistem syaraf. Next.
mengapa ayam pada peternakan A bobot badannya lebih rendah dibandingkan dengan ayam peternakan B. Nah, untuk faktornya sendiri itu ada intensitas cahaya, lama pencahayaan, warna cahaya, dan kondisi lingkungan. Selanjutnya, mengapa ayam pada peternakan B pada umur 18 minggu sudah bertelur, sedangkan pada peternakan A belum? Sistem pencahayaan yang baik, penggunaan cahaya yang berkelanjutan dapat menghasilkan peningkatan bobot badan. Sebaliknya, paparan cahaya dalam waktu singkat dapat memperlambat pertumbuhan broiler. Ya, yang terakhir ada interaksi antar sistem syaraf hormonal pada ayam dan pengaruh terhadap dewasa kelamin atau umur bertelur pada ayam. Yang pertama itu sistem syaraf pusat adalah sistem syaraf yang bertanggung jawab terhadap gerakan tubuh di bawah perintah, yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem endokrin merupakan sistem kelenjar tanpa saturan yang mempengaruhi berbagai fungsi vital tubuh seekor hewan sebelum lahir sampai mati. Yang terakhir ada hormon prolaktin, adalah langsung pada jaringan sasaran dan tidak mengatur fungsi kelenjar endokrin yang lain. Hormon prolaktin dikeluarkan oleh kelenjar hipofisa anterior yang yaitu oleh sel laktotrop dari asidofil. Proses bertelur pada ayam di bawah penganas sistem hormonal. Ya, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok E untuk studi kasus dan 2. Silahkan dari kelompok D mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Waktu dan tempat saya serahkan. Silahkan kelompok D. Yang bertanya. Perkenalkan, saya Andika Putri Melati dengan NIM D1A021093 dari kelompok D. Izin bertanya, untuk kasus 2 tadi, itu pada ayam close kan bisa dibilang hampir 24 jam itu diberi cahaya terus-menerus. Nah, itu tuh beda nggak sih sama ayam yang pemeliharaannya secara open house? Kalau menurut kelompok kalian itu bagaimana? Sekian dari saya, terima kasih. Oke, sebentar ya. Kelompok E, saya persilakan untuk berdiskusi terlebih dahulu. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Andika Putri Melati. Apakah dipersilakan? Silakan Mbak Tika. Ya, baik. Pencahayaan terus-menerus pada closed house akan meningkatkan waktu untuk makan, meningkatkan pertambahan bobot badan, dan meningkatkan pembentukan bulu. Tetapi menyebabkan terjadinya gangguan ritme harian atau diurnal, kelainan kaki dan tulang yang mengakibatkan kesulitan pergerakan ayam broiler untuk mendapatkan pakan dan air minum. Sedangkan pada kandang open house, kan ritme hariannya terjaga sehingga mampu secara normal mengatur pola tingkah laku seperti makan, tidur, bergerak, dan istirahat. Sekian. Bagaimana Mbak Andika, apakah sudah menjawab? Ya sudah. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi dari kelompok
D, apakah sudah bisa dicukupkan? Oke, mungkin sudah bisa dicukupkan ya untuk menghemat waktu. Baik, demikian presentasi dari kelompok E. Mohon maaf bila ada kekurangan selama presentasi.